Matahari pagi di negeri awan pelangi muncul perlahan dari balik awan ungu keemasan. Cahaya hangatnya menyinari wajah Mia dan Leon yang masih terlelap di bawah pohon bunga bercahaya. Burung kecil berbulu biru menari-nari di udara, berkicau seolah menyambut pagi. Leon menggeliat dan menguap lebar. "Kak Mia, rasanya aku masih pengen tidur. Ini seperti kasur awan yang empuk banget." Mia tersenyum, menepuk bahu adiknya. "Ayo bangun. Kita harus mulai perjalanan ke Gunung Bara. Kita belum tahu seberapa jauh jalannya." Avaris, burung raksasa berbulu emas yang menjadi penuntun mereka, sudah menunggu di dekat tebing awan. Ia menundukkan kepala ketika melihat mereka mendekat. Gunung Bara terletak di ujung timur negeri ini. Jalannya tidak mudah, kalian harus melewati jurang angin berputar dan jembatan kristal pecah. Tapi jangan khawatir, aku akan mengantar kalian sampai kaki gunung. Mia menelan ludah, merasa gugup, tetapi Leon terlihat bersemangat. Avaris membawa mereka terbang menembus lautan awan. Semakin jauh ke timur, udara menjadi lebih panas, awan di bawah terlihat gelap dan berputar. Mereka akhirnya sampai di sebuah celah besar di antara pulau-pulau terapung, jurang angin berputar, sebuah jurang yang dalam dan dipenuhi pusaran angin kencang yang mengamuk tanpa henti. Mia merapatkan jubah awan di tubuhnya. "Kalau kita jatuh ke bawah, apa yang ada di bawah sana?" Avaris menjawab dengan suara berat, "Tak ada yang pernah tahu. Tidak ada yang pernah kembali dari bawah jurang. Kalian harus tetap tenang." Saat mereka terbang melintasi jurang, angin mulai mengguncang dengan keras. Leon berpegangan erat pada bulu Avaris. "Kak, aku takut kita jatuh," teriak Leon melawan suara angin. Mia menggenggam tangan adiknya erat-erat. "Tenang, jangan lepaskan peganganmu. Kita bisa melewatinya." Ketika mereka hampir sampai di seberang, angin tiba-tiba membentuk pusaran yang lebih besar. Avaris berputar di udara, hampir kehilangan keseimbangan. Dari pusaran itu muncul makhluk bayangan yang menyerupai elang hitam dengan mata merah menyala. Makhluk itu menuki ke arah mereka. Mia spontan meraih senter kecil yang dibawanya dari rumah. Ia menyalakannya ke arah makhluk itu. Anehnya, makhluk bayangan itu menjerit dan menghilang di telan angin. Avaris menoleh ke Mia dengan kagum. "Cahaya? Bayangan gelap tak suka cahaya. Kau cerdas, Mia." Mia hanya mengangguk sambil menenangkan Leon yang masih gemetar. Setelah berhasil melewati jurang, mereka tiba di tebing yang menghubungkan ke pulau tempat Gunung Bara berdiri. Di antara tebing itu terdapat jembatan kristal yang panjang namun sudah retak di beberapa bagian. Di bawah jembatan terlihat lava cair berwarna oranye bercampur awan hitam pekat. Avaris berkata, "Aku terlalu besar untuk menyeberang lewat jembatan ini. Kalian harus berjalan kaki. Hati-hati, jangan menginjak bagian yang retak." Mia menggandeng tangan Leon. "Leon, jangan lepas dari aku, ya." Mereka mulai melangkah perlahan di atas jembatan. Kristal-kristal jembatan berkilauan memantulkan cahaya pelangi, namun beberapa di antaranya mulai runtuh saat terinjak. Tiba-tiba, dari bawah jembatan terdengar suara geraman. Seekor ular lava dengan tubuh bercahaya merah muncul, menyemburkan api kecil ke arah mereka. Leon terkejut dan hampir kehilangan keseimbangan. "Kak!" Ular itu mau menyerang. Mia cepat menarik Leon ke belakang dan mengeluarkan sepotong batu kristal kecil yang mereka temukan di pulau bunga bercahaya semalam. Batu itu mengeluarkan sinar hijau lembut. Saat sinar hijau mengenai ular lava, makhluk itu berhenti menyerang, lalu perlahan merunduk dan kembali masuk ke bawah jembatan. "Sepertinya batu ini melindungi kita," kata Mia lega. Leon mengangguk cepat. "Kayak jimat keberuntungan. Untung kita nggak buang batu itu." Mereka berhasil menyeberang dengan selamat dan mendapati Avaris sudah menunggu di seberang dengan wajah lega. Dari kejauhan, Gunung Bara terlihat menjulang tinggi, puncaknya memancarkan cahaya merah keemasan. Saat mereka mendekat, udara menjadi lebih panas dan tanah berubah menjadi batu-batu hitam. Mereka mulai mendaki dengan hati-hati. Setiap langkah semakin berat karena hawa panas dan jalan yang curam. Sesekali terdengar gemuruh dari perut gunung. Leon mulai terengah-engah. "Kak, panas banget, aku haus." Mia memberikan kantong air yang dibawa Avaris. "Kita harus terus naik. Kita sudah hampir sampai." Di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah gua yang dipenuhi kristal merah menyala. Di tengah gua berdiri sebuah altar batu dengan permata merah api yang berkilau seperti bara hidup. Namun saat Mia mendekat untuk mengambilnya,
Lantai gua bergetar. Dari balik dinding lava, muncul penjaga permata, seekor golem batu berlapis magma dengan mata berwarna kuning pijar. Siapa yang berani mengambil permata api milikku? Suara golem itu bergema. Mia dan Leon terdiam ketakutan. Avaris maju selangkah, kami datang bukan untuk mencuri, tetapi untuk menyelamatkan negeri awan pelangi. Kami butuh permata itu untuk menghidupkan kembali cahaya pelangi. Golem itu menatap mereka dengan tajam, lalu tertawa berat. Kalau begitu buktikan keberanian kalian. Hanya yang berhati berani yang layak membawa permata api. Golem itu menciptakan lingkaran api di sekitar Mia dan Leon. Api itu bergejolak dan perlahan mengecil, membuat mereka terhimpit di tengah. Leon memegang tangan kakaknya erat-erat. Kak, kita terjebak. Mia menatap api yang mendekat dan mengingat kata Avaris bahwa bayangan gelap takut pada cahaya. Ia lalu mengangkat senter kecilnya dan mengarahkannya ke api. Api itu tak padam, tapi tiba-tiba jalurnya terbelah memberi jalan keluar sempit. Mia menggandeng Leon dan berlari melewati celah api, berhasil keluar dari lingkaran sebelum api menutup lagi. Golem itu terdiam sejenak, lalu tertawa puas. Keberanian sejati adalah menghadapi ketakutan, bukan menghindarinya. Kalian layak membawa permata merah api. Ia menunduk dan mengizinkan Mia mengambil permata itu. Begitu dipegang, permata itu berpendar hangat seolah menyatu dengan telapak tangan Mia. Saat mereka keluar dari gua, cahaya dari permata merah api menyinari langit di atas Gunung Bara. Di kejauhan, bayangan hitam yang menjalar di langit tampak sedikit memudar. Avaris berkata dengan nada lega, "Satu permata sudah kalian dapatkan. Masih ada 2 lagi yang harus dicari, permata biru samudra dan permata hijau hutan." Leon mengangkat permata merah itu tinggi-tinggi. "Kita bisa melakukan ini. 1 sudah berhasil, tinggal 2 lagi." Mia tersenyum kecil, menatap langit yang mulai redup di ufuk barat. "Semoga kita cukup kuat untuk menghadapi yang berikutnya." Mereka pun melanjutkan perjalanan, bersiap menuju misi kedua di Danau Awan Dalam.